Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulfikar Ramadan. Kita kembali membahas materi yang selanjutnya, yaitu mengenai estimasi atau pendugaan. Nah, di sini yang mau dibahas adalah tentang mengenai interval estimasi. Dalam praktiknya, pendugaan tunggal yang terdiri dari suatu angka tidak memberikan gambaran mengenai berapa jarak atau selisih nilai penduga tersebut terhadap nilai sebenarnya, kecuali jika diberikan besarnya kesalahan yang mungkin terjadi. Pada sisi lain, kita memahami bahwa dalam banyak observasi terdapat populasi yang sulit dilakukan. Jadi, dalam teori estimasi ini sangat membantu dalam mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi melalui analisis atau memperhitungkan nilai-nilai statistik yang berasal dari sampel sebagai dasar pemikiran. Jadi ingat ya, ada sampel, ada populasi. Jadi kita udah mulai bahas tentang estimasi, maka kita harus tahu tentang sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan data, sampel adalah sebagian dari populasi. Misal ada 100 data, maka sampel bisa misalkan 20, 40, yang jelas lebih kecil daripada populasi. Nah, dalam sampel ada berbagai macam teknik sampel dalam menentukan berapa jumlah sampel. Ada yang probability dan non-probability. Nah, banyak sampel yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Ada simple random sampling. Ya, ada yang jadi simple random sampling maksudnya sampling secara acak. Ada yang cluster. Ada juga sampling yang menggunakan purposive, kriteria-kriteria tertentu dan lain-lain. Nah, yang jelas interval estimasi ini adalah menggunakan sampel sebagai dasar pemikiran untuk melihat atau mendapatkan nilai-nilai statistik. Nah, dengan adanya populasi sampel ini, kita akan melakukan penelitian atau melakukan pengolahan terhadap data supaya mendapatkan nilai interval estimasi. Namanya estimasi pendugaan sifatnya belum pasti dan berarti tidak 100%. Maka kita perlu tingkat keyakinan atau confidence level untuk mencari nilai interval estimasi atau pendugaan ini. Misalnya saya yakinnya 98%, 99%. Yang jelas dalam menduga kita tidak bisa 100% benar. Karena sifatnya belum terjadi pendugaan atau sifatnya masih sebuah kemungkinan atau prediksi. Nah, nanti disingkatnya CL, confidence level. Lawan dari tingkat keyakinan adalah tingkat ketidakyakinan atau tingkat kesalahan kalau dalam disebutnya alpha. Jadi dalam sebuah peristiwa itu persentase terjadi adalah 100%. Tetapi dalam pendugaan dibagi dua. Misalkan kita yakinnya 95%, maka tingkat ketidakyakinannya berarti 5%. Jadi antara CL dengan alpha jika dijumlahkan hasilnya 100%. Macam-macam estimasi sebenarnya ada dua, yaitu ada estimasi untuk rata-rata atau interval estimasi untuk rata-rata, dan satu lagi interval estimasi untuk proporsi. Nah, untuk rata-rata nanti ada satu rata-rata, dua rata-rata, dan proporsi juga ada satu proporsi dan dua proporsi. Tapi kita akan bahas secara sederhana aja untuk satu rata-rata dan satu proporsi. Di sini kita lihat yang pertama kali dalam rangka menentukan pendugaan interval rata-rata, bantuan dari distribusi normal atau tabel Z dan distribusi T. Jadi kita memerlukan dua, ada tabel Z dan ada tabel T. Ya, di sini saya sediakan tabel Z pada tabel T. Oke. Untuk pendugaan diperlukan pula adanya distribusi sampling harga min dengan harga. Nah, ini dijelaskan kalau n-nya jumlah data, n itu n jumlah data, lebih dari 30 maka menggunakan tabel Z ya. Tabel distribusi normal.
Nanti ada ketentuannya, ada keterangannya, min itu disimbolkan dengan X bar, standar deviasi dicarinya dengan disimbolkan dengan tau, tapi kali ini dibagi dengan akar N untuk menentukan standar deviasi. Ya, ini rumusnya bila lebih besar dari 30. X bar plus minus, maksudnya plus minus ini sebenarnya di sebelah sini adalah minus, di sebelah sini adalah plus. Jadi yang ini nih yang antara X sampai X bar sampai dengan alfa akar N itu sebenarnya nilainya sudah masing-masing. Misalkan harusnya seperti ini, Z minus X bar Z CL per 2, ya kan. Lalu kita cari nilainya Z CL per 2 alfa akar N. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya rumusnya seperti ini, satu-satu. Namanya interval jarak ya. Jadi ada yang sisi paling minimal, yaitu di sebelah sini, ini sisi paling minimal. Nah, ini sisi paling maksimal. Ya. Jadi rata-rata itu ada di antara minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, tapi di rumus yang tadi ada disingkat supaya lebih mudah terlebih dahulu dalam perhitungan. Jadi di awal digabung, nanti di akhirnya dipecah. Ya, 1 minus, 1 plus. Seperti itu. Oke, kalau lebih besar dari 30 pakai tabel Z, maka di sini ada ZCL. Z tempatnya CL. Kalau kurang dari 30 atau maksimal 30, jadi kalau udah 31 itu masuknya tabel Z. Kalau masih 30 masuknya tabel T. Itu sama sebenarnya. Ini ada X bar, bawah juga ada X bar, sama. Ini deviasinya juga sama. Bedakan di sini aja. Mencari tabel yang satu ZCL, yang satu T alfa, DFN-1. Nah, itu perbedaan di situ. Di sini perbedaannya ini dengan yang ini. Untuk belakangnya sama, perkalian adalah alfa dibagi akar N, sama. Alfa bagi akar N. Ya, ingat bedanya dalam mencari nilai di satunya menggunakan tabel Z, satunya menggunakan tabel T. Nah, kalau untuk mencari alfa, misalkan soalnya diketahui CL tingkat keyakinan sekian. Oh, kita mencari alfa gimana? Gampang. Alfa adalah 1 dikurang CL atau 100% dikurang CL kalau bentuk CL-nya masih persentase. Tapi dalam perhitungan nanti kita nggak perlu persentase, kita harus desimalkan. Misalkan 98% atau alfa 5%, itu dijadikan 0,98 kalau CL, misalkan 98% tadi. Kalau misalkan alfanya 2% jadi 0,02 contohnya. DF adalah degree of freedom, tingkat kebebasan. Nah, ini untuk melihat nilai. Nah, ini DF yang di sini untuk melihat nilai tabel T tabel. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Pengamatan terhadap 32 calon peragawati. Oke, berarti N-nya adalah 32. 32 berarti lebih dari N 32, lebih dari 30, berarti menggunakan tabel Z. Nah, ini kita udah ketemu. Terus rata-rata mereka punya tinggi badan 176 dengan standar deviasi 15 cm. Nah, berarti kita bisa masukkan lagi X barnya adalah 176, tau-nya adalah 15 cm 15. Oke, ini informasi yang kita dapat. Nah, kita tinggal mencari nilainya di dalam rumus. Ya, masukkan di sini X bar plus minus Z CL per 2 kali tau dibagi akar N. Nah, karena plusnya masih di sana, jadi kita masih pakai titik-titik nih, plus minus ya di sebelah sini. Berikutnya X barnya, kita langsung sebut X barnya 176 plus minus Z CL nya, kita lihat
soal A adalah CL 98, soal B, pertanyaan B 95%. Kita pakai yang A. Saya contohkan yang A, nanti kalian coba yang B 98%. Berarti kalau kita desimalkan 0,98 dibagi 2, deviasinya adalah 15, N-nya adalah 32, berarti akar 32. Oke. Nah, berikutnya setelah kita dapat angka CL-nya, kita lihat di bagian 176 tabel Z. Z 0,98 bagi 2. Berarti Z 0,98 dibagi 2 adalah 0,49. Nah, 15 akar 2. 15 dikali 15 akar 32. Oke, lanjut. Sekarang kita cari Z di 0,49. Angka 49, kita lihat tabel Z. Ini tabel Z. Lihat Z-nya di sini 0,49. 0,4 sebelah kiri. 9-nya di sini. 0,49. Beda dengan yang pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya distribusi teoritis, melihat nilai di tengah untuk mendapatkan nilai angka Z di samping dan di atas. Kalau untuk sistem estimasi itu sudah menggunakan melihat nilai di tengahnya. Tengahnya tadi berapa? 0,49. Kita cari sebenarnya berapa angka di tengahnya dengan nilai 0,49. 0,49 berarti 0,1879. 0,1879 ya dikali 15 akar bagi akar 32. Ya, silahkan kalian hitung. Kalau tidak salah ketika dihitung hasilnya mendapatkan 176 plus minus 6,78. Jadi 0,7189 dikali 15 dibagi akar 32. Oke. Nah, sekarang baru kita pisahkan. Ya, 176 min 6,78. Nah, sini satunya adalah plus. Jadi yang ini dipecah, satunya min, satunya plus. Ya. Jadi supaya tidak panjang dalam menghitung awalnya. Sebenarnya dasarnya di titik-titik ini udah diisi 1 min 1 plus gitu. Hanya untuk mempermudah. 6,78. Nah, tinggal dihitung aja. 176 kurang 6,78 berarti nah, saya teruskan di sini ya. Kalau sudah dihitung 169,82 terus disitunya sisanya 182,78 berarti kita lihat kembali ke soal. Hitunglah interval estimasi tentang tinggi badan Paragawati. Nah, berarti tinggi badan Paragawati ada di antara rata-ratanya ada di antara 169,82 cm sampai dengan 182,78 cm seperti itu. Ya, ini untuk interval atau interval estimasi atau pendugaan rata-rata dengan yang di atas 30 atau 32. Nah, bagaimana kalau kita rubah? Nah, kalau gitu kita rubah yang tadinya misalkan N-nya 32, nah kita ganti sekarang N-nya misalkan 20. 20 kan kurang dari 30. Kita buat yuk. Misalkan di sini N-nya adalah 20, berarti lebih kecil dari 30. Nah, kalau lebih kecil dari 30 berarti menggunakan tabel T. Masih sama, X barnya tadi
176, standar deviasinya adalah 15. Oke. Nah, kalau udah kita pakainya misalkan kalau tadi kalau Z-nya adalah 98%. Nah, kalau sekarang pakai T berarti kita tinggal bolehnya pakainya alfa. Berarti alfa 1 dikurang 98%. Berarti apa? 2% atau 0,02. Nah, kita pakai alfa yang tadi masih pakai Z yang 98. Ya, kalau misalkan Z yang 95 berarti alfanya 5% gitu. Di sini contoh soalnya dibuat tidak ada di modul. Ya, di sini misalkan saja N-nya diganti 20, tetap Z-nya 98%, X-nya X barnya tetap 76, standar deviasinya tetap 15. Oke ya. Ya, rumusnya masih sama untuk yang X barnya kita plus minus. Bedanya di sini kalau tadi adalah Z CL per 2, sekarang T alfa per 2. Nah, T alfa per 2 ini temannya adalah DF N min 1 sampai sini. Nah, ini juga sama nih sama yang sebelumnya, jadi bedanya di sini saja. Nah, sekarang ini sama, deviasi dibagi akar N. Kalau sebelumnya kan nih ya, yang pakai tabel Z kan seperti ini ya. X bar Z CL per 2 kali akar N. Nah, bedanya di sini. Tuh lihat. Ya. Bedanya hanya di pencarian nilai untuk mendapatkan interval estimasi. Itu satu pakai tabel T, satu pakai tabel Z. Oke, yang pakai tabel Z kita tidak perlu perhatikan betul-betul, kita hilangkan, kita red. Ya, penting tahu perbedaannya. Sekarang kita lanjut sini. X barnya adalah 176 ditambah T alfa per 2 plus minus T alfanya tadi 0,02 dibagi 2 DF degree of freedom, N-nya adalah kita pakai 20 ya. Ingat soalnya tadi 20, N-nya ini. Ya. Dikurang 1 kali deviasi bagi akar. Titik. Lanjut 176 plus minus T 0,01 DF 19. Ini berarti 15 bagi akar 20. Ya, sebelumnya harusnya ini diganti, ini tadi 15 dibagi akar 20 ya. Oke, selanjutnya 176 plus minus T 0,01 DF 19. Kita lihat tabel T. T 0,01 kita lihat yang one tail yang atas, karena udah dibagi 2 berarti jadi one tail. Kalau belum dibagi 2 jadi masuknya two tail. Kenapa dibagi 2? Ya untuk mencari kadang tabel hanya ada yang satu doang two tail. Kalau di tabel ini, tabel yang sudah dimodifikasi, ada 2, ada one tail dan two tail. Jadi lihat kalau mau lihat belum dibagi, lihatnya 0,02. 0,02 kalau dibagi jadi 0,01. Makanya kita lihat sisi ini nih. Kita lihat di angka DF19. DF19 ini. DF19, nah berarti ini. DF19. Oke. Tuh. Berapa? 2,539. 2,539 kali 15 bagi akar 20. Nah, di sini kita tinggal menyelesaikan dengan menghitung 2,53 ya kan. Oke. Nah, teman-teman di sini mencarinya jangan sampai salah. 2,539 kali 15 dulu, baru dibagi akar 20. Atau gini, 15 dibagi akar 20 berapa hasilnya, lalu dikali 2,539 gitu. Bisa juga seperti itu. Yang penting hasilnya jangan sampai salah ya. Atau mungkin kalau sedikit salah karena pembulatan saja ya, jadi kalau beda-beda dikit karena pembulatan wajar. Kalau beda jauh baru itu yang
tidak wajar. Nah, setelah dihitung angkanya adalah angkanya adalah 176 plus minus angkanya adalah 8,516. Ya, di sini. Nah, kalau kita mau, saya mau geser nih. Ya, saya geser sini aja. Saya kecilkan ya sementara. Nah, di sini angkanya adalah 176 min 8,516. Oke, 8,516 mu 176 plus 8,51. Dari sini juga kita kurangi, berarti 167,484. Nah, kalau ini di penambahan gampang, tinggal 6 tambah 8 berarti 184,516. Berarti interval estimasi tinggi dengan menggunakan alfa per 2 menggunakan alfa 2% atau menggunakan keyakinan 90% dengan N20, standar deviasi 15 dan X bar 176, maka dia ada di angka 167,484 sampai dengan 184,516. Oke, 516 gitu. Nah, kita sudah menyelesaikan contoh soal untuk estimasi rata-rata dengan ya dua contoh, yang satu di atas 30, yang satunya di bawah 30. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah interval estimasi atau pendudukan untuk proporsi atau persentase. Ada dua, bila di atas 30 dan ada juga di bawah 30. Tapi biasanya untuk proporsinya nilainya kebanyakan N-nya adalah lebih besar dari 30, lebih banyak menggunakan tabel Z. Ya, dia di sini kalau proporsi itu ada perbandingan, misalkan dari 150 yang ini, dari 120 yang ini, berarti itu proporsinya dari 100 ya 20. Porsinya berarti 20 per 100. Makanya ada contoh X dan N nih. X adalah sebagiannya, N itu nilai populasi atau sampel yang mau dicari. Kita langsung aja ke contoh yang di bawah 30, yaitu dari 10 mahasiswi, berarti ada di bawah 30. Ya, mata kuliah statistik 5 diantaranya memakai kerudung, berarti N-nya 10, 5 memakai kerudung berarti X-nya 5. Proporsinya cuma 5, setengah dari 10 berarti. Berarti ini kalau mau dilihat angkanya untuk proporsinya 50%. Itu interval estimasi kalau alfanya 20%, yang B-nya 2%, yang B-nya 20%. Nah, 20% masih. Jadi gini, dalam alfa itu paling banyak 20%. Jadi boleh 0,001 sampai 20%. Berarti kalau 20% yakinnya 80%. Di atas 20% nggak boleh, karena yakinnya bukan nggak boleh, dikhawatirkan dia ragu. Kalau ragu ya nggak usah lakukan penelitian. 80% dianggap masih keyakinan yang wajar. Tuh. Jadi misalkan alfanya 25%, berarti yakinnya 75%. Berarti mending tidak usah melakukan penelitian atau tidak perlu melihat interval estimasinya, karena kita sendiri kurang yakin. Oke, kita coba menghitungnya, mencari estimasinya. Yang perlu kita ketahui pertama, N-nya adalah 10, X-nya adalah 5 dengan alfa 2%. Jadi kita bisa cari X per N 5 per 10. Nah, atau 50%. 50% ini adalah nilai P. Nilai Q adalah 1 dikurang P, itu 1 dikurang 0,5. Kebetulan sama, yaitu 0,5. 50% itu 0,5. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah
Ya, kalau misalkan ada yang rinci nih, yang ini yang rinci X dibagi N, ada juga yang udah mencari tahu dulu P-nya. Jadi langsung P sebutin sama Q ya. Oke. Berarti P plus minus T alfanya adalah 2% itu 0,02. PT 0,02 per 2 DF 10 kurang 1. N-nya 10 ya. Dikurang 1 dikali apa? Akar P kali Q. P-nya adalah 0,5. Q-nya juga itu kan 0,5 dibagi N. N-nya adalah 10. Nah, lambang proporsi adalah seperti ini. Oke. Kita geser. P-nya oke, sorry. P-nya tadi belum harusnya kita sebut P-nya adalah 0,5. Jadi selanjutnya kita tulis 0,5 plus minus T 0,01 DF 9 dikali, nah ini akar 0,05 kali 0,5 bagi 10 ya. Kalau kita mau ini kan dulu 0,05 dikuadratkan itu 0,025 ya, 0,025 bagi 10. Nah, 0,5 plus minus. Nah, di sini yang ini kita lihat di tabel T. Kita lanjut tabel T. Tabel T 0,01 ya, karena tadi sama kayak yang tadi kita lihat 0,01. DF-nya tapi 9. 9 ini 9 ya. 9 nih. Kita garis-garis karena nah ini 2,821. 2,821. Oke. 2,821 dikali 0,025 bagi 10 diakarkan. Itu hasilnya 0,158. Kita pakai 3 di belakang koma. Lanjut 0,5 ya. Plus minus. Nah, kalikan berarti dapatnya 0,446. Ini. Nah, karena sudah sampai di akhir, kita plus minusnya kita pisah ya. 0,5. Nah, di sini yang minus 0,446. Satunya plusnya di sini. 0,5 plus 0,446. Ya, tinggal dikurangi saja. 0,5 kurang 446 0,054. Terus di sini 0, kalau jumlah 5 tambah 4 berarti 0,946. Lebih mudah menjumlah daripada mengurangi. Nah, karena proporsi kita jadikan persen, berarti 5,4%. Ya. 94,6. Berarti interval estimasi proporsi yang di sini yang kita cari yaitu tentang 5 diantaranya dari 10 mahasiswa dengan estimasi 2%. Nah, berarti yang memakai kerudung antara 5,4% sampai dengan 94,6%. Ya tadi karena datanya cuma 10, lalu yang X-nya ada setengahnya itu 5. Jadi datanya intervalnya jauh nih dari yang paling kecil sampai paling tinggi. Ini mendekati 0, yang ini mendekati 100%. Bagaimana contoh berikutnya? Nanti dicoba dengan yang 20% ya. Terus yang berikutnya yang kedua, distribusi sepatu merek Adidas memasarkan produknya ke sekolah menengah atas atau SMA di Jakarta dengan jumlah seluruhnya 1.000 orang. Tapi untuk memperkirakan berapa proyek yang harus dipasarkan, maka lakukan penelitian terhadap 300 orang. Berarti N-nya 300.
Dan ternyata 50 orang netanya menyukai merek tersebut dan X-nya adalah 50. Yang 1000 ini kita tidak pikirkan karena ini populasi yang kita cari adalah dari sampel. Maka 300 adalah sampel, 1000 adalah populasi. Jadi sampel yang kita teliti 300 orang siswa ternyata 50-nya nggak suka Adidas. Mungkin dia sukanya Nike atau Cibaduyut gitu. Merek sepatu yang lainnya. Nah, berapa kira-kira jumlah sepatu yang harus dibesarkan distributor di sekolah tersebut? Gunakan C98 dan 80. Ya, kita pakai lagi yang 98. Oke, kita coba. Yang pertama kita harus tahu N-nya adalah 300. Nah, berarti dia lebih besar dari 30. Berarti pakai tabel T. Ya, tadi pakai tabel T contoh. Nah, X-nya adalah 50 dengan kalau udah tabel Z berarti kita pakai CL benar 98%. Nggak perlu lagi nyari alfa ya. Kalau udah Z ada CL berarti pas. Kalau udah Z tapi dapatnya informasinya alfa berarti cari dulu CL dengan cara 1 dikurang alfa. Dapatlah CL. Udah. Berarti kalau kita isi X per N adalah P ya. Berarti 50 bagi 300. Nah, 5 bagi 30. Berarti 0,167. Ya. Untuk Q berarti 1 dikurang P. 1 dikurang 0,167. 0,833. Oke ya, informasinya sudah diperoleh. Lanjut, kita masuk ke rumus yang 30. Bedanya ya hanya di pencarian tabel. Rumusnya adalah P plus minus Z CL per 2. Ya, kalau tadi T alpha DF N min 1. Sekarang Z CL per 2. Ingat ya. Dikali akar P kali Q bagi N. Nah, gini nih. P-nya adalah 0,167. Ya, 167 plus minus Z CL. CL-nya 0,98%. Bagi 2 dikali P-nya 0,167 dikali 0,833 dibagi N-nya adalah 300. Oke. 0,167 plus minus Z 0,98 bagi 2 berarti 0,49. Nah, ini kita bisa hitung juga angkanya langsung 0,167 kali 0,833 dibagi 300 ya, dibagi 300 lalu diakarkan, dapatnya adalah 0,21533,772. Nah, kita bulatkan 0, berapa? 0215. Oke. Kita lihat ini dulu di tabel Z ya. 0,167 plus minus tabel Z 0,49. Kita ke tabel Z 0,49. Berarti di sini ada 0,1879. Oke ya. 0,1879 dikali 0,0215. Jadi penggunaan di belakang komanya juga bisa. Kalau misalkan 3, 2 atau berapa silahkan terserah. 0,167 plus minus berapa ini? Ya. Tinggal dihitung aja 0,1879 dikali 0,0215. Kenapa saya pakai di sini 4 belakang koma? Karena tabel Z pakainya 4 belakang koma, menyesuaikan. Tapi nanti kesini kita boleh pakai ikut ini ya, 3 di belakang koma nih.
berarti 0,004. Oke, berarti bisa dipecah dua. Yang satunya 0,167 min 0,004, satunya lagi 0,167 plus 0,004. Nah, oke. Nah, supaya ini saya tarikan, berarti 0,167 dikurang 0,04 dapatnya 0,163. Lalu itunya adalah 167 tambah 0,04 0,171. Berarti kalau diproporsikan atau dipersentasekan 16,3% sampai dengan 17,1%. Nah, semakin n-nya besar dan semakin sedikit x-nya lebih kecil, semakin lebih kecil daripada n, intervalnya semakin tidak jauh, 16,3 dengan 17,1. Beda dengan tadi yang dari 5, sampai dengan 90, 94, sangat jauh intervalnya. Oke, untuk proporsi sudah, dengan T sudah, dengan tabel Z sudah, artinya dengan N di bawah 30 sudah, dengan N di atas 30 sudah. Nah, walaupun di modul yang kalian punya itu kalian ada materi tentang 2 proporsi dan 2 rata-rata, silahkan saja dicoba. Sama cara hitungnya, tinggal ketelitian aja, tapi materi intinya itu hanya tambah informasi, tidak terlalu diperlukan untuk saat ini untuk dipahami. Oke, jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup, dan kalau bisa teliti melihat apa yang sudah tadi saya bahas. Kalau memang ada kesalahan silahkan diberitahu lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.